Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berliana Putri dengan NIM 231340062 kelas BKI 3B. Video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh dosen Ibu Nina Fitriani SOS MPD. Di sini saya mengambil judul Holisme dan Humanisme menurut Abraham Maslow. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama humanisme, yang kedua teori hierarki kebutuhan, yang ketiga mencapai aktualisasi diri, yang keempat organisasi kepribadian, yang kelima dan keenam aplikasi dan evaluasi. Jadi, humanis adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan nilai dan potensi manusia, serta kemampuan individu untuk berkembang secara optimal. Abraham Maslow sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran ini berargumen bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berjenjang dan tujuan untuk mencapai aktualisasi diri. Humanis menolak pandangan reduksionis dari psikologi yang menganggap manusia hanya sebagai produk dari faktor biologis atau lingkungan. Sebaliknya, humanis menekankan pentingnya pengalaman subjektif, kebebasan memilih, dan tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup mereka. Maslow percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memahami diri mereka sendiri dan mengejar tujuan yang bermakna. Pendekatan ini memberikan fokus pada aspek positif dari pengalaman manusia dan potensi individu untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua ada teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow menggambarkan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan yang terorganisir secara hierarkis. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tidur. Yang kedua ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan perlindungan fisik dan emosional termasuk keamanan finansial dan kesehatan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, cinta dan afiliasi. Kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, mencintai dan dicintai. Yang keempat ada kebutuhan harga diri. Kebutuhan akan pengakuan, prestasi, dan rasa percaya diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan untuk mencapai potensi penuh individu dan menjadi apa yang seharusnya menjadi. Menurut Maslow, individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah sebelum dapat memotivasi diri mereka dengan kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang tidak dapat fokus pada aktualisasi diri jika mereka masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan fisiologis atau keamanan. Yang ketiga ada mencapai aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah puncak dari hierarki kebutuhan Maslow dan mencerminkan pencapaian potensi penuh individu. Ini melibatkan pengembangan diri secara menyeluruh, baik secara emosional, intelektual, maupun spiritual. Individu yang mencapai aktualisasi diri biasanya memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, kesadaran diri yang tinggi. Yang kedua, kemampuan untuk menerima diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, kreativitas. Yang keempat, kemampuan untuk menjalani pengalaman hidup secara mendalam. Dan yang terakhir ada komitmen terhadap nilai-nilai etika dan moral. Aktualisasi diri bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan proses berkelanjutan di mana individu terus-menerus mengeksplorasi potensi mereka dan mencari makna dalam hidup. Yang keempat, organisasi kepribadian. Maslow melihat kepribadian sebagai suatu sistem yang terorganisir, di mana berbagai kebutuhan saling berinteraksi. Kepribadian berkembang ketika individu berusaha memenuhi kebutuhan mereka dalam konteks sosial dan lingkungan. Organisasi kepribadian ini melibatkan yang pertama pengalaman subjektif. Cara individu memahami dan merasakan pengalaman hidup mereka. Yang kedua, motivasi. Dorongan internal yang mempengaruhi perilaku individu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada interaksi sosial. Pengaruh lingkungan sosial dalam membentuk kepribadian dan perilaku. Yang kelima, aplikasi.
Teori Maslow memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang. Yang pertama, psikoterapi. Pendekatan humanistik dalam terapi membantu klien memahami kebutuhan mereka dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk mencapai kesejahteraan mental. Yang kedua ada pendidikan. Pendidik dapat menggunakan prinsip-prinsip Maslow untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang ketiga ada pengembangan diri. Program pengembangan pribadi dapat dirancang berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow untuk membantu individu mengenali tujuan hidup mereka. Yang terakhir ada evaluasi. Teori holistik dinamis dari Maslow menarik perhatian bukan hanya di kalangan psikolog, tetapi juga di kalangan manajer, pendidik, pedagang, dan perawat. Model kebutuhan hierarkis paling banyak pengaruhnya. Banyak kasus di lingkungan industri dan karyawan dapat diselesaikan memakai konsep kebutuhan hierarkis. Pada industri padat kerja, terkadang sukar sekali dapat memenuhi kebutuhan psikologis karyawan. Karyawan digaji rendah tetapi tetap dituntut untuk bekerja keras dan setia dengan perusahaan. Teori Maslow mengajarkan kepada perusahaan untuk bisa memberi rasa aman, membutuhkan, rasa dimiliki, dan dicintai kepada perusahaan. Dan tentu saja meningkatkan harga diri karyawan. Kepuasan pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi tidak dapat menghapus ketidakpuasan fisiologi, tetapi paling tidak dapat meredam ketidakpuasan karyawan. Evaluasi terhadap teori holisme dan humanisme Maslow menunjukkan beberapa kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya yaitu yang pertama, teori ini memberikan pandangan positif tentang potensi manusia untuk berkembang. Yang kedua, penekanan pada aktualisasi diri memberikan motivasi bagi individu untuk mengejar tujuan hidup mereka. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, beberapa kritik menyatakan bahwa hierarki kebutuhan tidak selalu bersifat universal. Beberapa orang mungkin mengutamakan kebutuhan sosial di atas kebutuhan psikologis. Yang kedua ada metode penelitian yang digunakan oleh Maslow bersifat kualitatif dan subjektif, sehingga sulit untuk diuji secara empiris. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah dipaparkan yaitu holisme dan humanisme menurut Abraham Maslow menawarkan pemahaman mendalam tentang kepribadian manusia melalui lensa kebutuhan dan motivasi. Dengan teori hierarki kebutuhan yang menggambarkan bagaimana individu bergerak menuju aktualisasi diri, pendekatan ini tetap relevan dalam konteks psikologi modern, meski menghadapi kritik terkait metode empirisnya. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.